Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Politik kelas Ekonomi Syariah 6H. Di video kali ini, kami akan membahas materi mengenai pengaruh liberalisasi terhadap perekonomian politik tingkat lokal di Indonesia. Masuknya pengaruh globalisasi ke tingkat lokal membawa liberalisme dan kapitalisme. Kapitalisme masuk ke Indonesia dengan berbagai cara, terutama dibawa oleh Organisasi International Monetary Fund (IMF) yang senantiasa menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Program restrukturalisasi nasional merupakan saran wajib diikuti pencabutan subsidi sektor-sektor utama, seperti pendidikan, minyak dan gas bumi, dan privatisasi badan usaha milik negara BUMN. Bersamaan dengan kapitalisme, liberalisme pun masuk melalui instrumen pers bebas, penegakan demokrasi, dan arus budaya asing yang mengalir deras tanpa halangan melalui media-media beraneka ragam dan bentuk. Kapitalisme memang membawa Indonesia masuk ke dalam pasar bebas dunia, dan semestinya Indonesia bisa bangkit menjadi pemain besar ekonomi dunia. Kapitalisme telah menggerogoti kemampuan Indonesia, terutama kekuatan ekonomi lokal yang bangkit menjadi raksasa ekonomi dunia, seperti halnya Cina dan India. Disinilah sumber persoalan ekonomi politik di tingkat lokal muncul, yang mewarnai keharmonisan hubungan antara pemerintah dan daerah. Kebijakan desentralisasi tahun 1999 merupakan salah satu dampak dari masuknya globalisasi ke tingkat lokal. Desentralisasi telah membuka peluang baru pemain ekonomi lama bermain politik, melestarikan jejaring bisnis mereka di daerah, memindahkan kroni kapitalisme dan saking bureaukrasi dan melahirkan shadow state. Kroni kapitalisme merupakan terminologi yang digunakan untuk melukiskan ekonomi kapitalis bahwa kesuksesan bisnis tergantung pada dekatnya hubungan pengusaha dengan aparat pemerintah. Tujuan praktik tersebut adalah melanggengkan kekuasaan pemerintah untuk memberikan akses kepada pengusaha untuk mengalirkan dana sebagai imbalan atas kemudahan usaha yang diberikan pemerintah. Hal tersebut akhirnya menyuburkan korupsi sehingga shadow state sebagai tandingan istilah negara konvensional. Konsep shadow state antara lain bercirikan suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh aparatur negara yang bertindak berdasarkan kepentingan kaum swasta ataupun aktor-aktor eksternal lainnya di luar institusi negara. Shadow state digerakkan oleh hukum yang tidak tertulis yang senantiasa berubah menurut selera pemerintah dan kepentingan pengusaha. Aktor-aktor tersebut dapat merupakan penyedia jasa dan barang kepada pemerintah, dan pemerintah berkewajiban membeli kepada mereka tanpa melalui prosedur pembelian yang legal. Misalnya, mekanisme pengadaan barang dan jasa atau lelang. Shadow state digerakkan oleh hukum yang tidak tertulis, yang senantiasa berubah menurut selera pemerintah dan kepentingan pengusaha. Kerjasama antara mereka akan menimbulkan gejala monopoli dalam penguasaan sumber-sumber utama ekonomi yang selalu diliputi dengan ketidakpastian. Melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya mengenai pengaruh liberalisasi terhadap perekonomian politik tingkat lokal di Indonesia, warga negara yang hidup di dalam shadow state ditandai dengan lebarnya jurang kemiskinan antara miskin dan kaya sebagai akibat tidak adanya aturan tegas dalam memberikan akses kesejahteraan bagi kaum miskin. Kebijakan ekonomi lokal pemerintah pusat kepala daerah salah satunya adalah melakukan desentralisasi fiskal sebagai upaya mendesentralisasikan kewenangan daerah untuk meningkatkan kemampuan memungut pajak dan retribusi.
Teori desentralisasi fiskal menekankan distribusi tanggung jawab finansial dan pembiayaan sebagai komponen utama dari desentralisasi. Pemerintah lokal dan organisasi swasta dapat menjalankan desentralisasi secara efektif apabila memiliki pendapatan yang cukup baik melalui pemungutan daerah ataupun transfer dari pemerintah pusat. Bentuk desentralisasi fiskal antara lain bercirikan yang pertama, pembiayaan atau pemulihan biaya melalui pemungutan kepada pengguna. Yang kedua, pembiayaan bersama atau pengaturan produksi bersama melalui partisipasi pengguna dalam menyediakan layanan dan infrastruktur melalui kontribusi dana ataupun tenaga buruh. Yang ketiga, ekspansi pendapatan lokal melalui pajak bumi bangunan atau penjualan atau pungutan tidak langsung. Yang keempat, transfer antar lembaga pemerintah yang menggeser pendapatan umum dari pengumpulan pajak oleh pemerintah pusat ke pemerintah lokal untuk penggunaan umum maupun spesifik. Dan yang kelima, pemberian kewenangan daerah setingkat kecamatan untuk meminjam atau memobilisasi sumber daya nasional ataupun lokal melalui jaminan peminjaman. Konsep desentralisasi fiskal tidak selalu dikaitkan dengan federalisme fiskal. Valence et al. Mengatakan bahwa federalisme fiskal merupakan kerangka normatif umum untuk memberikan penugasan pada fungsi berbagai level pemerintahan dan instrumen fiskal dalam menjalankan fungsinya. Perbedaan antara federalisme fiskal dan desentralisasi fiskal terletak pada cara negara-negara federasi dan non-federasi menerapkan prinsip dan konsep menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam federalisme fiskal. Adapun desentralisasi fiskal merupakan proses menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Tentu corak perbedaan sangat bergantung pada keputusan politik yang diambil oleh para pengambil keputusan di negara kesatuan ataupun federasi. Permasalahan desentralisasi fiskal. Kondisi desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang, terutama penganut sistem pemerintah non-federasi, menempatkan pemerintah lokal atau unit administratif berwenang secara legal untuk memungut pajak. Akan tetapi pada kenyataannya dasar pemajakan sangat lemah dan kebergantungan pada subsidi pemerintah pusat tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah di negara-negara berkembang tidak memiliki kewenangan seutuhnya dalam desentralisasi fiskal akibat pemerintah pusat kurang bersungguh-sungguh menjalankan kebijakan tersebut. Lalu permasalahan yang kedua yaitu desentralisasi fiskal di daerah di Indonesia terutama berkaitan dengan sulitnya meningkatkan kinerja perekonomian daerah karena pembagian potensi ekonomi tidak merata sehingga beban penduduk miskin menjadi lebih tinggi. Permasalahan semakin meruncing ketika politik anggaran lokal dimainkan oleh elit-elit di daerah. Pembangunan yang semula ditujukan mensejahterakan masyarakat lokal pada akhirnya harus menyerah pada ambisi untuk memenuhi kebutuhan finansial para kepala daerah dan anggota Dewan semata. Kondisi saling terkaitnya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan kepala daerah dalam menyuburkan praktik politik anggaran sangat begitu jelas ketika proses penyusunan anggaran penerimaan dan belanja daerah atau APBD. Kemudian permasalahan yang terakhir mengenai desentralisasi fiskal yaitu tentang asumsi proses penyusunan APBD sebagai salah satu mata rantai proses desentralisasi fiskal yang seharusnya menekan para peran anggota birokrat mewakili kepentingan umum. Demikian juga para wakil penduduk di DPRD mewakili suara rakyat yang ada di wilayah kerja mereka. Akan tetapi kondisi tersebut telah membuat politik anggaran mendominasi proses desentralisasi fiskal. Sekian penyampaian materi dari kelompok 12. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.